Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1S1220027. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, yakni tugas ke-7. Khususnya penerapannya dalam klasifikasi teks menggunakan algoritma Naive-Bayes. Nah, klasifikasi teks adalah proses untuk mengelompokkan sebuah teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi teks tersebut, di mana Naive-Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang menggunakan prinsip teorema Bayes. Nah, disebut naive karena mengasumsikan bahwa setiap kata dalam dokumen berkontribusi secara independen terhadap kelas dokumen tersebut. Nah, di sini contoh kasusnya. Untuk soalnya di sini kita diinstruksikan untuk mengklasifikasikan teks dengan Naive-Bayes dengan 8 dokumen training, 2 dokumen testing, dan juga 3 kelas. Nah, kita masuk ke training setnya. Di slide ini ditampilkan 8 dokumen yang akan kita gunakan untuk membangun model klasifikasi, di mana setiap dokumen sudah diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kelas yang ada, dan dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar dalam menghitung probabilitas yang diperlukan oleh algoritma Naive-Bayes. Nah, di sini ada test setnya, yakni 2 dokumen yang belum diketahui kelasnya. Kita akan mencoba mengklasifikasikan kedua dokumen ini menggunakan model Naive-Bayes yang telah dilatih dari training set sebelumnya. Nah, di sini langkah yang pertama yakni menghitung prior probability atau peluang awal tiap kelas. Dari total 8 dokumen tadi, kita akan menghitung berapa banyak yang termasuk dalam masing-masing kelas, atau probabilitas awal ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah dokumen masuk ke dalam ke kelas tertentu tanpa melihat isinya. Nah, di sini kita menggunakan rumus dari prior probability. Kemudian di sini total dokumennya ada 8, di mana untuk dokumen kesehatan itu bisa kita lihat 3/8. Ini karena dokumen kesehatan itu ada tiga. Nah, 8-nya ini dari jumlah dokumen. Maksudnya itu 3/8 adalah 3 kelas kesehatan di 8 dokumen. Begitupun juga kelas teknologi dan juga pendidikan. Nah, kita lihat untuk teknologi ada 1, 2, 3. Kemudian pendidikan itu hanya 2. Selanjutnya di sini langkah yang kedua, kita akan menghitung frekuensi kata tiap kelas. Nah, langkah kedua adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam masing-masing kelas. Kita juga mencatat jumlah kata unik, yakni sebanyak 26. Ini akan digunakan untuk probabilitas kata di langkah selanjutnya. Nah, masuk ke langkah ketiga, yakni probabilitas kata dengan Laplace smoothing. Nah, di slide ini kita lanjutkan proses perhitungan dari langkah sebelumnya, di mana kita pastikan setiap kata dalam dokumen
testing memiliki probabilitas yang dihitung terhadap setiap kelas berdasarkan data training yang telah dianalisis. Nah, untuk melanjutkan perhitungan probabilitas kata dengan replace smoothing pada setiap kelas, yakni kelas kesehatan, teknologi, dan juga pendidikan, ini kita gunakan rumus seperti ini, di mana TCT yakni jumlah kemunculan kata T dalam kelas C atau term. Kemudian untuk yang ini adalah total semua kata di kelas C. Kemudian B-nya ini adalah jumlah kata unik di seluruh korpus atau ukuran kosakata. Kemudian langkah yang pertama di sini kita hitung total kata dan ukuran kosakata. Nah, dari 8 dokumen kita dapatkan jumlah kata uniknya tadi, yakni 26, di mana jumlah kata total per kelasnya yakni kelas kesehatan ada di dokumen 1, 2, dan juga 8. Kemudian kelas teknologi ada di dokumen 3, 4, dan 7. Kemudian pendidikan ada di dokumen 5/6. Makanya tadi itu ada 3/8 untuk kesehatan, 3/8 juga untuk teknologi, dan 2/8 untuk yang pendidikan dari total 8 dokumen. Kemudian langkah yang kedua yakni kita akan menghitung probabilitas kata per kelas dengan replace smoothing. Nah, di sini untuk kelas kesehatan kita peroleh total katanya itu 11. Bisa kita cek di frekuensi katanya. Untuk kelas kesehatan kita hitung. Tadi ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada total 11 kata di kelas kesehatan. Kemudian jumlah kata uniknya yakni 26. Masuk ke contoh perhitungannya. Peluang kata flu muncul di kelas kesehatan sama dengan kata flu ini muncul 1 kali, kemudian ditambah 1 per total kata yakni 11 ditambah dengan jumlah kata unik yakni 26 sama dengan 1 ditambah 1, 2, kemudian 11 ditambah 26, 37. Jadi 2/37. Kemudian untuk peluang imun atau probabilitas kata imun muncul di kelas kesehatan yakni sama dengan 1 ditambah 1 karena kata imun ini muncul. Untuk lebih jelasnya kita cek tadi flu dan juga imun di kelas kesehatan. Flu kesehatan ini muncul, kemudian imun juga muncul di kelas kesehatan. 1 ditambah 1 per 11 total kata di kelas kesehatan, kemudian ditambah 26 yakni total kata unik untuk keseluruhan sama dengan 2/37. Kemudian peluang kata siswa masuk ke kelas kesehatan, di mana di sini 0 karena kata siswa ini tidak muncul di kelas kesehatan. Kita cek pada tabel frekuensinya. Siswa kelas kesehatan ini bisa kita lihat 0-nya tidak muncul di sini. Nah, 0 ditambah 1 per 11 ditambah dengan 26 sama dengan 1/37. Nah, kemudian masuk ke kelas teknologi dengan total kata sama dengan 10
dengan jumlah kata unik yakni 26. Kita hitung juga untuk teknologi. Tadi seharusnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada 10 total kata di kelas teknologi. Nah, masuk ke contoh perhitungannya. Di sini peluang kata jaringan masuk ada di kelas teknologi. Nah, di sini juga kita akan lihat apakah jaringan muncul di kelas teknologi. Kemudian di sini berarti 1 ditambah dengan 1 per 10 ditambah dengan 26. 10 yakni total kata di kelas teknologi dan 26 adalah total kata unik. Sama dengan 1 ditambah 1, 2, 10 ditambah 26 yakni 36, sama dengan 1/18 jika disederhanakan. Kemudian peluang flu ada di kelas teknologi. Nah, ini kata flu ini tidak muncul di kelas teknologi. Jadi 0 ditambah 1 per 10 ditambah 26 sama dengan 1 per 36. Kemudian di sini masuk ke kelas pendidikan di mana total katanya itu 7. Kelas pendidikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Kemudian total kata unik 26. Nah, masuk ke contoh perhitungannya. Di sini peluang kata siswa di kelas pendidikan di mana kata siswa ini muncul 1 kali di kelas pendidikan. Jadi 1 ditambah 1 per total kata ditambah dengan kata unik, yakni 7 ditambah 26, jadi 2/33. Kemudian yang kedua, peluang kata flu ada di kelas pendidikan atau muncul di kelas pendidikan. Nah, di sini kata flu tidak muncul. Jadi 0 ditambah 1 per 7 ditambah 26 sama dengan 1/33. Kemudian masuk ke perhitungan skor untuk setiap kelas di dokumen testing. Nah, bisa kita lihat untuk rumusnya, kita gunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita akan hitung skor untuk masing-masing kelas dengan data sebelumnya yang telah kita dapat dari perhitungan tadi, di mana jumlah kata unik yakni 26, kemudian total kata per kelas, di kelas kesehatan itu ada 11 kata, kemudian teknologi ada 10 kata, kemudian pendidikan ada 7 kata. Kemudian untuk hasil prior probabilities yang kita dapat tadi yakni peluang prior probabilities kesehatan sama dengan 3/8, kemudian teknologi 3/8, kemudian pendidikan itu 2/8. Nah, masuk ke perhitungan untuk data testing yang pertama, yakni flu imun antibody. Nah, di sini kita akan menghitung skor kelas kesehatan, di mana peluang kata flu itu muncul di kelas kesehatan. Di sini kata flu muncul 1 kali, jadi 1 ditambah 1 per 11,
yakni total kata di kelas kesehatan ditambah dengan total kata unik yakni 26 sama dengan 2/37. Kemudian untuk imun dan juga antibodi itu sama seperti cara kita yang tadi. Itu hasilnya 2/37 dan 2/37. Maka didapatkan hasil yakni peluang dokumen 9 yang berasal dari kelas kesehatan sebanding dengan probability kelas kesehatan dikali probability setiap kata di dalam dokumen 9 terhadap kelas tersebut, di mana peluang kesehatan di dokumen 9 sebanding dengan 3/8 dikali dengan 2/37 dikali dengan 2/37 pangkat 3 dikali dengan 2 karena di sini pangkat 3 maka 2/37-nya itu 3 kali. Jadi saya ulangi, di sini peluang di kelas kesehatan pada dokumen 9 itu sebanding dengan 3/8 dikali dengan 2/37 dikali 2/37 dikali 2/37 karena dia pangkat 3. Hasilnya 8/56.503 atau 24/405.224 dan itu kira-kira sama dengan 0,00005923. Kemudian untuk skor kelas teknologi. Nah, di sini yang pertama untuk peluang kata flu di kelas teknologi itu 1/36. Begitupun juga untuk kata imun di kelas teknologi dan antibodi di kelas teknologi. Maka didapatkan hasil peluang dokumen atau kelas teknologi di dokumen 9 dari kelas teknologi itu sebanding dengan 3/8 dikali 1/36 pangkat 3 atau 1/36 dikali 1/36 dikali 1/36. Nah, maka hasilnya adalah 1/46.656 dikalikan 3/8 menghasilkan 3/373.248. Hasil akhirnya mendekati 0,00000804. Kemudian untuk skor kelas pendidikan itu peluang kata flu muncul di kelas pendidikan itu 1/33. Begitupun juga peluang kata flu di kelas pendidikan dan peluang antibodi di kelas pendidikan. Itu semuanya 1/33. Maka
diperoleh hasil, yakni peluang dokumen 9 dari peluang dokumen 9 berasal dari kelas pendidikan itu sebanding dengan 2/8 dikali 1/33 pangkat 3, karena 1/33 pangkat 3 sama dengan 1/33 dikali 1/33 dikali 1/33. Maka hasilnya 1/35.937 dikalikan dengan 1/4 menghasilkan 1/43.748. Nah, nilai desimalnya kira-kira 0,000000696. Kemudian untuk data testing yang kedua yakni siswa belajar jaringan. Nah, untuk skor kelas kesehatan yakni peluang kata siswa muncul di kelas kesehatan yakni 1/11 ditambah dengan 26 itu sama dengan 1/37. Begitupun juga untuk peluang kata belajar dan juga jaringan, maka diperoleh hasil yakni peluang dokumen 10 berasal dari kelas kesehatan sebanding dengan 3/8 dikali 1/37 pangkat 3 atau 1/37 dikali 1/37 dikali 1/37 sama dengan 1/50.653 dikalikan dengan 3/8, maka hasilnya adalah 3/405.224. Nah, nilai akhirnya mendekati 0,0000741. Kemudian untuk skor kelas teknologi, yakni peluang kata siswa muncul di kelas teknologi itu sama dengan 1/10 ditambah 26 sama dengan 1/36. Kemudian peluang kata belajar muncul di kelas teknologi itu 1/36. Kemudian peluang kata jaringan muncul di kelas teknologi itu sama dengan 1 ditambah 1. Nah, ini 1 ditambah 1 karena untuk yang kata jaringan ini muncul satu kali di kelas teknologi, berbeda dengan yang ini dan ini itu dia tidak muncul. Bisa kita cek di tabel yang tadi. Kita ambil contoh yang di kelas teknologi saja untuk siswa belajar jaringan. Nah, kelas teknologi siswa itu tidak muncul, belajar juga tidak muncul, kemudian teknologi itu muncul satu kali. Nah, sama ya. Berarti 1 ditambah 1 karena kata jaringan muncul satu kali di kelas teknologi per 10 yakni jumlah kata di kelas teknologi ditambah 26 yakni jumlah kata unik sama dengan 1 tambah 1 2, 10 tambah 26 itu 36, maka diperoleh hasil yakni peluang dokumen 10
berasal dari kelas teknologi sebanding dengan 3/8 dikali 1/36 dikali 1/36 dikali 2/36. Karena dia yang ketiga itu yang jaringan berbeda, maka tidak dipangkatkan lagi, kecuali dipisah. Maka hasilnya yakni 6 per 373.248. Nah, nilai desimalnya mendekati 0,00001608. Kemudian yang terakhir yakni untuk skor kelas pendidikan, di mana peluang kata siswa muncul di kelas pendidikan itu dia muncul 1 kali, maka ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita cek lagi di kelas pendidikan siswa belajar jaringan, itu kata siswa muncul di kelas pendidikan. Siswa harusnya muncul sih, tapi mungkin saya yang tipe. Jadi 1 ditambah 1 per 7 ditambah 26. Nah, dia 7 karena jumlah kata dari kelas pendidikan itu sama dengan 2/33. Kemudian untuk peluang kata belajar di kelas pendidikan itu 2/33. Kemudian untuk peluang kata jaringan muncul di kelas pendidikan itu 1/33. Maka diperoleh hasil yakni peluang dokumen 10 berasal dari kelas pendidikan sebanding dengan 2/8 dikali 2/8 itu sebanding dengan 2/8 dikali 2/33 dikali 2/33 dikali 1/33. Nah, hasilnya adalah 4/35.937 lalu dikalikan dengan 1/4, maka menghasilkan 1/8.984 karena 4,25. 8.984,25 atau nilai akhirnya yakni kira-kira 0,000132. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. Untuk yang testing yang pertama yakni flu imun antibody itu kita peroleh yang paling tinggi itu ada di kelas kesehatan untuk hasil perhitungan desimalnya. Dan untuk siswa belajar jaringan atau data testing yang kedua itu kita peroleh hasil perhitungan desimal yang paling tinggi itu di kelas pendidikan. Nah, jadi kita peroleh hasil dari kesimpulan hasil yang tadi. Pada data testing flu imun antibody, karena kelas kesehatan memiliki nilai skor probabilitas terbesar yakni 0,00005923, maka dokumen tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas kesehatan. Untuk pada data testing
siswa belajar jaringan karena kelas pendidikan memiliki nilai skor probabilitas terbesar yakni 0,000111132, maka dokumen tersebut juga diklasifikasikan ke dalam kelas pendidikan. Nah, seperti pada tabel tertera. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.